Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun wektalipun kaping kekalih kula saged pinanggih kalian panjenengan Gus. Ingkang dalu sakmenika kula nyuwun dipun terangaken kanthi gamblang napa ingkang panjenengan ngendikaaken teng tahun 2025 ingkang sampun panjenengan ngendikaaken ben sedaya kula lan kalih bapak-bapak lan ibu saged gamblang lan napa kedahipun kula ngadepi perkawis ingkang ajeng dumugi teng 2025 ben saged neteki kalian Allah. Setunggal niku kekali menapa tiyang ingkang sampun mangertosi perkawis Allah sedaya niku Allah, sedaya kekarepan niku karepe Allah menika ngantos sak leres-leres saged ngeraos bahwa sedayane niku Allah niku ananging tiang niku sadereng saged musyahadah mlebet teng alam musyahadah niku napa wonten treatment napa wonten petunjuk petuah saking panjenengan ben saged salintune memahami sedayane meyakini saleres-leres dinul haq kantos dumugi teng musyahadah nyuwun pituduh pituah saking panjenengan Gus matur sembah nuwun. Kula cekapaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya pertanyaan pertama itu sudah dilembarkan Allah, dilembarkan ini kan? Dibuka Allah lewat bahasa kinayah tahun insya Allah sebelum Covid. Apa makna di belakang 2025 itu maksudnya? Sebetulnya apa kinayah yang sudah disampaikan Allah itu adalah merupakan satu jawaban. Apa kinayahnya? Lekaslah kau syuhud pada Allah sebelum tahun 2025. Apa sih syuhud itu? Makrifati atimu ruhmu nang Allah. Sebelum terjadi hal itu ada keterjadinya sebuah kiamat ya. Secara hakikat apa kiamati secara hakikat? Musnahnya duniawiyah di dalam jagatnya hati. Ini isyarat sudah. Harga mati terjadi terlebih dahulu kiamat, manakala hamba itu bertemu Allah.
Allah katakan hal ini dan sebagai janji. Pertama di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. Yang kedua dalam surah apa itu? Lupa saya. Bahwasannya sebagai harga mati siapa yang ingin bertemu Allah, pertama adalah falyamal amalan sholihan. Proses penghapusan, penghancuran duniawiyah di dalam diri, proses tentang masyiwallah yang disebut al-aghyar di dalam hati kita. Ini secara hakikiyah. Barulah di situ dikatakan sampai dan bertemu Allah. Bahasa gelap menuju padang, akan terjadi satu padang dan hilangnya satu kegelapan manakala cahaya lampu ini dihadirkan. Ketika detik-detik cahaya lampu itu didatangkan, maka hilanglah kegelapan seketika itu. Tatkala cahaya makrifat didatangkan di dalam hati seseorang, maka hilanglah kegelapan terhadap Allah tadi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. 257 Al-Baqarah. Ini janjiku. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Terus apabila yang sampai tanyakan itu secara kiamatul kubro, ya, musibah bangsa zahir, mosok belum pekai sampean? Masa harus saya katakan muncule ayam itu dikarenakan ada las di dalam telur, paham? Muncule jasad itu sebab ada ruh Nur Muhammad yang ditaruh di dalam jasad. Wa nafakhtu, kata Allah. Manakala tatkala tidak ada Nur Muhammad, ruh yang ditiupkan dalam jasad, jenengan iki ana dunya ngene iki ya? Mboten. Itu janji Allah yang pasti. Allah sudah berirodah, Allah sudah berkehendak. Apa yang ada di dalam itu sebetulnya adalah tanda apa yang akan terjadi di zahiriyah. Sehingga saya katakan Allah memberikan satu kinayah, lekaslah kau makrifat hatimu pada Allah sebelum 2025. Udah. Jadi saya pun tidak akan pernah menjawab secara zahir. Sudah cukup saya menjawab secara batiniah. Kiamat akan terjadi manakala qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tatkala kebenaran itu akan datang, maka hancurlah kebatilan. Artinya hak itu akan datang, tapi sebetulnya sebelumnya harus terjadi penghancuran akan kebatilan. Apa yang dimaksud kebatilan? Adalah duniawiyah. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan al-aghyaru hiya zulumatun
selain daripada Allah itu adalah kegelapan, zulumat. Ini dihancurkan dulu baru jenengan bisa bertemu Allah. Dalam syariat dikatakan hamba akan bertemu Allah, satu-satunya jalan harus menjalani satu kematian terlebih dulu. Sebetulnya itu Pak termasuk kinayah. Kinayah itu mateni akumu di dalam dirimu sendiri, baru akan muncul akunya Allah, kebenaran al-haq iku mau. Ketika sudah sampai ke musyahadah, Allah kelompokkan menjadi 3 kelompok karena merupakan satu proses. Ini pertanyaan yang kedua yang disebut golongan ahli makrifat pada Allah, yang dalam Al-Quran Allah sebut sebagai waliullah al-auliya, kekasih Allah. Ini ada 3 golongan Pak. Satu, beliau musyahadatul fana atau ya musyahadatul fana. Kedua, musyahadatul kamil. Ketiga adalah musyahadatul baqa. Proses kita sebelum ke musyahadah maqam ma'rifat Allah itu kita biasanya dihadapkan maqam ihsan di muraqabah ya. Sebelum ke musyahadah itu ke muraqabah. Apa muraqabah? Rasulullah dawuh anta'budallaha ka'annaka taroh. Olehnya kau menyembah menghadap Allah seakan-akan kau melihat Allah. Itulah yang kumaksud rasa tadi Pak, syu'arul basyirah. Yakin kalau semua yang berperan, yang memerankan aku sampai aku bisa rukuk sujud duduk, hatimu yakin ada satu iman nur cahaya kuat kalau itu Allah yang menggerakkan. Nah, itu muraqabah. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, seakan-akan kau dilihat Allah. Itu namanya ihsan di dalam muraqabah. Tapi ihsan di dalam musyahadah, inilah jenengan yang hati sudah kehilangan keakuan hamba, yang muncul keakuan Allah. Itu ada 3 kelompok. Satu kelompok musyahadatul fana, artinya 24 jam 1 hari 1 malam sedikit sekali jenengan iki hati duduk di musyahadah niki ngakokno akone Allah sik gelek ati iki apa kecocok PT akune selain Allah. Wis, ini proses dan tidak salah. Terus proses kedua, manakala zikir ini sudah dianggap Allah sampai cukup di dalam fana, Allah memindahkan Anda di golongan kamil. Kamil kebalikannya lebih besar, 24 jam waktu demi waktu Anda itu selalu teringat pada Allah. Artinya selalu makrifat Allah. Tapi sih ono kepleseti, yo gak salah, iki proses. Proses yang terakhir adalah bakok. Inilah Bapak Ibu, bakok itu sudah baik tidurnya maupun terjaganya hati selalu makrifat pada Allah, yang disebut makom maksum ada di sini.
1 dan 2 itu dimasukkan Allah di dalam makom mahfud, makom di mana masih kepreset tapi gak salah karena proses. Pertanyaannya, adakah tip untuk selalu teringat pada Allah? Ada. Apa itu? Gunakanlah nafasmu, setiap nafasmu, keluar masuk nafasmu, pergerakan apapun, pendengaran apapun, melihat apapun, gunakan hatimu. Fakotis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Al-Baqarah 256. Pegang teguhlah tali Allah itu. Apa? Adzikru bisiril asrar. Terus wis gak apa-apa, nanti kepelicuk-pelicuk enggak apa-apa, terus loh. Nanti dengan sendirinya tanpa kau kode itu jalan sendiri. Apapun nanti Allah akan memindahkan sendiri, Pak. Kalau tidak sampai ke maksum nggak bisa. Kita kalau masih di fana atau di kamil mboten saged, sik kadang ucul, kadang gejokan, kadang ucul, kadang gejokan, ngaten. Tapi kalau sudah di maksum, ada di bakok pun beda lagi. Lah, secara teori tipnya adalah setiap napas gunakan Anda untuk berzikir sirul asrar. Entah zikir sirul asrar ikut duduk di zikir sir atau di zikir jahri, silahkan. Yang penting sirul asrar tetap jalan. Begitu. Oke, ada lagi?